Hai para senja, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bleeding Steel. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Leo Zhang. Sedangkan karakter utamanya diperankan oleh aktor kawakan dari negeri Tiongkok, yaitu Jackie Chan. Yuk langsung aja. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria yang bernama Lindong di jalanan kota Hong Kong. Dia sedang menerima telepon dari seorang dokter yang tengah mengoperasi anaknya Sisi yang mengidap penyakit leukemia akut. Sang dokter berpesan kepada Lindong agar datang menemui anaknya karena saat ini bertepatan dengan ulang tahunnya, sekaligus untuk memberikan semangat kepada anaknya. Namun ketika menuju rumah sakit, Lindong mendapat panggilan telepon dari atasannya untuk melakukan pengamanan kepada seorang ilmuwan yang bernama Dr. James. Lindong merasa sangat dilema, karena di satu sisi, anaknya saat ini tengah berjuang untuk hidup. Namun karena ini adalah tugas yang sangat penting, Lindong terpaksa harus mengurungkan niat untuk bisa menemani anaknya di rumah sakit. Singkat cerita, Lindong pergi menuju lokasi penjemputan Dr. James. Di sana, Susan dan anggota lainnya sudah menunggu. Tugas mereka sebenarnya ialah memberi perlindungan kepada Dr. James dari seorang penjahat bernama Andre yang selalu memburunya. Andre ini adalah salah satu proyek percobaan Dr. James, di mana jantungnya sudah diganti menjadi jantung mekanik. Ketika Lindong dan tim akan membawa Dr. James, tiba-tiba kendaraan mereka meledak, disusul dengan serangan pasukan yang berseragam layaknya robot. Pertempuran pun terjadi. Lindong dan timnya kalah. Satu persatu anggota Lindong berguguran dalam serangan itu. Dalam kondisi yang terdesak, Lindong memerintahkan agar Susan membawa Dr. James pergi dari tempat itu. Sementara ia menahan pasukan musuh. Lindong pun dengan sekuat tenaga menghadapi pasukan musuh. Tapi sialnya, Lindong tertembak. Melihat Susan yang akan kabur bersama Dr. James, Andre muncul dan mencoba menghentikan mereka. Susan pun akhirnya harus menghadapi Andre. Dengan susah payah, ia mencoba melawan. Namun Andre tidak sebanding dengan Susan. Hingga akhirnya ia pun ambruk. Kini yang tersisa hanyalah Dr. James. Andre memaksa Dr. James menyerahkan jantung mekanik yang dibawanya, serta rekaman hasil lab untuk pengoperasian jantung tersebut. Saat Andre terus memaksa Dr. James, tiba-tiba tanpa sepengetahuannya muncul sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh Lindong, menabrak dan menyeret tubuh Andre hingga merapat ke sebuah tangki bahan bakar. Namun bukannya tewas, Andre malah berusaha mendorong mobil yang menjepit tubuhnya. Lindong kemudian menembak Andre berkali-kali. Namun Andre tak kunjung tewas. Akhirnya ia melihat ceceran minyak dan langsung menembaknya. Seketika ledakan besar pun terjadi. Sementara itu di rumah sakit, Sisi anak Lindong menghembuskan nafas terakhirnya. Sang dokter menelpon Lindong untuk mengabarkan tentang anaknya. Namun Dr. James lah yang menerima telepon tersebut. Scene beralih ke 13 tahun kemudian, di mana sebuah stasiun TV di Sydney menayangkan acara talk show mengenai penerbitan sebuah buku yang berjudul Bleeding Steel yang ditulis oleh Rick Rogers. Buku ini membahas tentang seorang marinir yang tewas karena radiasi nuklir. Kemudian, seorang ilmuwan menghidupkannya kembali dan merubahnya menjadi bioroid dengan sebuah jantung mesin. Scene beralih memperlihatkan seorang wanita yang cukup seksi berkunjung ke kediaman Rick Rogers. Dia sempat ditahan oleh pengawal Rick, namun Rick mempersilahkan wanita itu untuk menemuinya. Singkatnya, ketika Rick Rogers sedang asik dengan aksi binalnya, tanpa sepengetahuan Rick, wanita itu pun memberikan obat tidur padanya. Dan tak berapa lama, dia pun tertidur pulas.
Setelah berhasil membuat Rick Rogers tertidur, wanita itu kemudian membuka kedoknya, yang ternyata dia bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria bernama Leeson. Kemudian dia mengotak-atik komputer milik Rick dan mengcopy sejumlah data di sana. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang dijuluki Woman in Black. Dia lalu menyerang para pengawal Rick Rogers. Sadar akan hal itu, Leeson kemudian bersembunyi. Setelah berhasil melumpuhkan semua pengawal, Woman in Black kemudian memaksa Rick Rogers menyerahkan sesuatu yang diinginkannya. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menggunakan topeng menyerang Woman in Black dan anak buahnya. Di sela-sela perkelahian, pria itu bertanya pada Rick, di mana dia mendapatkan inspirasi untuk menulis bukunya tersebut. Namun, Woman in Black balik menyerang, sehingga menyebabkan Rick Rogers terbunuh. Pria itu kemudian mengambil sebuah laptop dan menyelipkan peledak. Woman in Black berusaha untuk merebut laptop tersebut. Menyadari ada bom di laptop, dia pun melemparkannya. Pria bertopeng pun menghilang seiring meledaknya laptop. Polisi mulai berdatangan ke tempat kejadian, dan Woman in Black pun terpaksa harus pergi dari tempat itu. Setelah mereka semua pergi, Leeson keluar dari persembunyiannya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Setelah berhasil kabur, pria bertopeng lalu membuka kedoknya, dan ternyata pria itu adalah Lindong. Di tempat lain, Leeson ternyata telah berhasil mencuri data dari komputer Rick, lalu segera memeriksanya. Sementara itu, Woman in Black melaporkan kejadian yang sudah dialaminya kepada bosnya yang ternyata adalah Andre. Ternyata, Andre berhasil selamat dari ledakan 13 tahun yang lalu. Keesokan harinya, di Institut Teknologi Royal Sydney, Leeson tampak sedang mengawasi salah seorang siswi yang bernama Nancy di sana. Lindong juga ada di tempat itu, menyamar sebagai pelayan di kantin. Tiba-tiba terjadi pertengkaran antara Nancy dan siswi lain. Nancy tidak terima perlakuan siswi itu yang telah merendahkan dirinya. Leeson dan Lindong pun berusaha memisahkan pertengkaran yang cukup sengit itu. Setelah keributan berakhir, ada sesuatu yang aneh pada Nancy. Luka goresan yang ada di tangannya tampak pulih kembali dengan singkat. Malam harinya, Nancy bermimpi buruk. Dia dihantui oleh sosok aneh secara terus-menerus. Karena ingin menghilangkan mimpi buruk tersebut, keesokan harinya dia lalu mendatangi seorang paranormal yang biasa menanganinya. Di sana, Nancy lalu dihipnotis sehingga bisa melihat kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Di alam bawah sadarnya, Nancy melihat para ilmuwan yang sedang melakukan proyek uji coba terhadap seorang pria. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba pria itu mengamuk dan membunuh para ilmuwan yang ada di sana. Hal itu membuat kondisi Nancy di alam nyata menjadi tidak terkendali. Karena takut terjadi hal yang buruk, paranormal itu lalu menyadarkan Nancy dan menusukkan sebuah jarum ke tubuhnya. Setelah sadar, paranormal itu mengatakan bahwa ada jiwa orang lain di dalam diri Nancy. Dia lalu menyarankan kepada Nancy untuk mendatangi seorang master ahli hipnotis, karena hal ini sudah di luar kemampuannya. Saat keluar dari tempat paranormal, Nancy lalu dicegat oleh beberapa berandalan yang ingin melecehkan dirinya. Namun ia berhasil kabur setelah menendang salah seorang berandalan hingga terjatuh. Terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya para berandalan berhasil membuat Nancy terpojok. Tiba-tiba, Leeson datang entah dari mana. Dia berusaha menyelamatkan Nancy dengan aksi konyolnya. Karena Leeson tidak memiliki keahlian bela diri yang mumpuni, sontak saja ia menjadi bulan-bulanan para berandalan. Nancy berhasil menyelamatkan Leeson dengan menyemprotkan cat ke arah para berandalan tersebut dan segera mengajaknya kabur. Sebelum berpisah, Leeson berhasil mencuri sebuah tiket pertunjukan sulap dari saku jaket Nancy. Keesokan harinya, Nancy mendatangi gedung pertunjukan. Dia bermaksud untuk menemui seorang yang mungkin dapat membantunya di sana.
Karena ia tidak memiliki tiket, para penjaga tidak dapat mengizinkannya untuk masuk. Namun, lagi-lagi Listen muncul dengan berpura-pura menjadi salah satu panitia di acara itu. Akhirnya Nancy bisa masuk ke gedung itu berkat Listen. Setelah berada di dalam, Nancy lalu mencari seorang master ahli hipnotis yang bernama Chamberlain. Namun seperti sudah dinanti, Chamberlain mempersilahkan Nancy untuk menjadi sukarelawan dalam aksinya di panggung. Pertunjukan pun dimulai. Nancy dibawa oleh Chamberlain ke masa lalu di dalam alam bawah sadarnya. Di sana, dia melihat dirinya saat masih kecil bersama seorang lelaki dewasa. Nancy lalu mendekat berusaha mencari tahu siapa sosok lelaki dewasa yang bersama dirinya yang masih kecil. Tiba-tiba, Woman in Black dan pasukannya muncul mengacaukan pertunjukannya. Tanpa basa-basi, ia lalu membunuh Chamberlain di atas panggung. Lagi-lagi, Lindong muncul dengan topengnya, menyerang Woman in Black dan pasukannya. Namun kali ini, saat bertarung, kedoknya tak sengaja terbuka. Woman in Black memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Lindong, sementara ia membawa Nancy yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terjadi pertarungan sengit antara Lindong dan Woman in Black. Sangat sulit bagi Lindong untuk mengalahkan Woman in Black. Sementara mereka bertarung, Listen membawa kabur Nancy dengan menggunakan kapal. Lindong pun ikut bersama Listen setelah berhasil kabur dari Woman in Black. Singkat cerita, mereka sudah tiba di kediaman Lindong. Di sana, Lindong lalu menyekap Listen di sebuah ruang rahasia dan mulai menanyakan apa tujuannya mengejar Nancy. Lindong juga mengetahui bahwa Listen pernah menyamar menjadi wanita saat di kediaman Rick tempo hari. Listen kemudian menjelaskan bahwa saat itu ia hanya ingin merebut kembali miliknya yang ada pada Rick. Dan soal Nancy, ia mengaku bahwa itu hanya tentang perasaan suka seorang pria kepada wanita. Dengan sikap yang dingin, Lindong lalu pergi meninggalkan Listen. Pagi harinya, Lindong mendapati pintu rumahnya sudah terbuka saat ia kembali. Dengan sangat berhati-hati, ia lalu memeriksa ke dalam rumah. Ternyata putrinya Nancy telah menghilang. Setelah mengecek CCTV dan melacak keberadaan Nancy, diketahui bahwa Nancy saat ini sedang menuju kota Xing'an dengan menggunakan pesawat. Lindong pun lalu bergegas menuju bandara untuk menyusul Nancy. Namun saat ingin keluar rumah, ia melihat pasukan Woman in Black sudah berada di dalam rumahnya dan ingin menerobos masuk. Tetapi Lindong berhasil keluar dari rumah melalui jalan rahasia dan kemudian meledakkan rumahnya tersebut. Dalam pesawat, Lindong kembali teringat tentang percakapannya dengan Susan di masa lalu. Di sana, Susan menjelaskan bahwa sisi putrinya telah berhasil diselamatkan dari kematian oleh Dr. James dengan jantung mekanik ciptaannya. Di dalam tubuh Sisi kini mengalir darah bioteknologi dan gen dari Dr. James, sehingga tubuhnya dapat meregenerasi dengan cepat. Namun ingatan masa lalunya telah hilang. Lindong berpesan kepada Susan agar ia membawa Sisi ke panti asuhan di Australia, agar bisa selamat dari incaran Andre. Singkat cerita, Lindong telah sampai di kota Xing'an. Di sana ia bertemu dengan Susan. Saat di perjalanan, ia menanyakan tentang Listen. Susan menjelaskan bahwa Listen pernah ditahan karena kasus pencurian. Namun Susan tidak mengetahui jenis pencurian apa yang dilakukan oleh Listen karena filenya sangat dirahasiakan. Di tempat lain, Nancy berkunjung ke sebuah rumah yang dulu pernah dijadikan tempat persembunyian oleh Dr. James. Di sana Nancy seperti terhubung dengan ingatan Dr. James. Namun ingatan masa lalunya pun telah kembali. Ia baru menyadari bahwa Lindong adalah ayahnya, dan ayahnya tersebut selalu berada di sisinya selama ini. Saat Nancy sedang larut di dalam ingatannya di masa lalu, Woman in Black datang dan menculiknya. Singkatnya terjadi aksi kejar-kejaran antara Lindong dan dua mobil yang menculik Nancy. Lindong kehilangan jejak salah satu mobil yang membawa anaknya. Namun, ia berhasil melumpuhkan mobil yang lainnya. Dengan dibantu oleh Listen,
Lindong kemudian melacak keberadaan mereka melalui perangkat GPS yang terpasang di mobil itu. Singkat cerita, Woman in Black telah berada di sebuah tempat penitipan barang berharga yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Dengan berbekal kunci yang didapatkan dari Nancy, ia lalu membuka sebuah kotak yang ternyata berisi handycam. Tanpa mereka sadari, kedatangan mereka di tempat itu sudah direncanakan oleh pihak kepolisian. Mereka pun terjebak di sana, dan polisi berhasil mengamankan handycam dari tangan mereka. Setelah diperiksa, ternyata handycam itu berisi rekaman proses pemasangan jantung mekanik yang selama ini diincar oleh Andre. Susan lalu memerintahkan anggotanya agar segera mengamankan handycam tersebut ke markas kepolisian. Karena bila rekaman itu jatuh ke tangan Andre, akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Singkat cerita, Susan, Lindong, dan Listen pergi menuju markas Andre dengan menyamar sebagai Woman in Black dan pasukannya. Sementara itu, Andre tengah melakukan transfer darah bioteknologi milik Nancy ke tubuhnya. Lindong yang melihat hal itu berusaha menggagalkan proses transfer yang sedang berlangsung. Tapi sialnya, pasukan Andre mulai berdatangan, menyerbu mereka. Dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan sekejap mereka berhasil melumpuhkan musuh satu persatu. Setelah semua musuh telah berhasil mereka lumpuhkan, secara tiba-tiba Andre datang menyerang Lindong dan Listen. Mereka pun berusaha menghadapi Andre. Akan tetapi, berkat asupan darah bioteknologi, Andre menjadi sangat overpower, sehingga Lindong dan yang lainnya tidak berdaya menghadapi Andre. Melihat ayahnya yang terus-terusan disiksa, dengan kekuatannya, Nancy berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang Andre. Dan pertarungan pun berlanjut. Bersama-sama mereka membekuk Andre dan melemparkannya ke sebuah lubang pembakaran. Seketika tempat itu mulai meledak. Dengan segera mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi sialnya, Listen terjebak di dalam ledakan. Singkatnya, Susan berhasil mendapatkan parasut. Namun ternyata Andre masih hidup dan membekuk tubuh Lindong dari belakang. Dalam keadaan terdesak, Lindong kemudian menendang Susan dan anaknya keluar dari pesawat agar selamat. Tiba-tiba secara ajaib, tangan Lindong yang tadinya terputus berhasil meregenerasi dengan cepat karena secara tidak sengaja telah mendapatkan darah bioteknologi akibat tusukan selang bekas transfer darah oleh Andre. Kini Lindong mempunyai kekuatan super untuk melawan Andre. Dengan kekuatannya tersebut, Lindong lalu mengeluarkan jantung mekanik dari dalam tubuh Andre. Seketika Andre pun mati dan pesawat pun meledak. Lindong terjatuh dari pesawat tanpa parasut. Namun, Susan berhasil menyelamatkan Lindong. Singkat cerita, Lindong, Susan, dan anaknya Nancy menikmati saat-saat bahagia bersama di Sydney. Di saat itu juga, Susan memberitahukan kepada Lindong bahwa ia telah mengetahui identitas asli Listen, yang sebenarnya bernama Choi Kyung Ho, anak dari pengedar senjata yang tewas dibunuh oleh Andre. Dari sini, Lindong menyimpulkan bahwa misi Listen ialah membalaskan dendam keluarganya kepada Andre dan mengambil kembali seluruh aset keluarganya. Di akhir film, ternyata Listen masih hidup dan sedang mengerjai seorang mafia dari Moskow. Film pun habis sampai di sini.